Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program Thalabul Ilmi kita di kelas Iqra. Hari ini kita masuk di Iqra 5 halaman berapa tadi? Kok hilang ini? HP Dede masuk. HP Dede masuk. Iqra 5 halaman 32 ya kalau nggak salah ya? Apa saja? 32. 32 saja, apa terpental saja. Oh ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini kita masih masuk di EPTA ya. Untuk yang di EPTA, untuk yang di lembar terakhir. Kalau nggak salah ini Iqra 5 lembar terakhir ya. Ceritanya Bu saja. Ya. Aduh, Kita ya Allah, akan baca. nenek-nenek. Ya, kita akan baca. Besok lupa, besok lupa. Ya, kita akan baca ya sesuai dengan urutan pesertanya masing-masing karena ini EPTA. Kemudian setelah dibaca satu baris aja ya, ditambah satu baris. Misalnya peserta nomor 1 habis baca sampai bawah, nah dijelaskan ahkamul tajwidnya ya, ahkam tajwid di baris pertama. Jadi satu baris aja ya, ahkam tajwidnya satu baris ya. Satu baris saja. Jadi nanti peserta yang kedua baca satu halaman sampai bawah, nanti ahkam tajwidnya di baris yang kedua. Gitu seterusnya ya, Umi, silakan ya. Semampunya aja ya, semampunya ya. Nanti saya jelaskan untuk di akhir ya, karena ini EPTA. Yuk, silakan. Ini satu baris Bu Ustazah, maaf. Bacanya semua. Bacanya semua. Nah, nanti ahkam tajwidnya satu baris gitu ya. Gitu. Peserta yang pertama, baris pertama, peserta yang kedua, baris kedua, seperti itu ahkam tajwidnya. Tapi semua dibaca dulu dari awal sampai akhir ya. Semampunya aja, tidak saya koreksi di awal, nanti koreksi secara keseluruhan di akhir ya. Jadi belajar ngetes kemampuan sendiri ya. Mulai saja. Ya, silakan. Iya, mulai silakan ya. Semoga Allah mudahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum. Nggak sampai saja. Ya Rabbika wa hum. Semampunya aja. Semampunya aja, Umi. Boleh satu baris itu nggak harus langsung satu baris ya. Boleh dibagi dua. Tapi nanti ada diulang ya cara tanda cara bunyinya seperti apa ya. Perhatikan boleh ya. Sesuaikan. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum mir rabbika wa hum naimun. Wa iza ra'au wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Kurang panjang. Boleh diulang nggak saja? Iya, silakan Umi. Ladonya kurang panjang. Wa iza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Kurang napasnya. Wala nukadzibu bi ayati robbana. Maaf. Wala nukadzibu bi ayati robbina ya. Wala nukadzibu bi ayati robbina wa nakuna minal mu'minin. Walamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirul. Maaf. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Isinya saja. Saja. Ya, sampai situ ya. Ya. Nah, terus ahkam tajwidnya di baris pertama. Lebih diperhatikan lagi huruf-hurufnya ya. Jangan sampai salah keliru hurufnya. Tajwid utamanya pertamanya enggak belum bisa saja. Hah? Wa'il gitu. Wah. Ketemu sukun, ketemu dengan lam, itu apa gitu. Ya, kagak hafal. Ya, semampunya aja.
Semampunya aja yang Umi paham ya. Wir. Nanti pas ketika Iqra 6 kita dari awal kita jelaskan. Iya itu lupa. Nggak ngerti. Kemarin kan udah mulai sedikit-sedikit tuh kan dijelaskan kan ahkam tajwidnya kan, belum itu pas ketika dicontohkannya ya. Ya semampunya Umi aja ya. Nah, itu ada wa illam, ada nun sukun ketemu dengan lam itu hukumnya apa? Cuma sukun di dalam apa itu? Tabii ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti saja. Aduh. Aku mencatat deh. Ya, yang Umi tahu yang mana yang sebenarnya yang Umi tahu ahkam tajwidnya apa ya? Nanti lebih dipelajari lagi ya. Ada kelas tajwid. Aduh, nggak ada yang tahu ini. Illam takfir. Belum ngerti saja. Oh, ya udah cukup lewat. Yuk lanjut peserta yang kedua. Itu nyimak dulu deh. Ya. Yuk lanjut yang kedua, Umi. Ustazah, mohon bimbingannya. Ibu Sri Ya, Haryani. silakan. Ya, nanti ahkam tajwidnya tetap baris pertama ya. Pertama atau kedua, Bu Ustazah? Tadi pertama kan belum. Pertama belum soalnya. Barusan yang diisi kedua. Oh, yaudah, yaudah, Nggak yaudah. apa-apa Ya, lah, lanjut. coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha to'ifa maaf saja. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Wa idza ra'awhum qalu innaha ila dol. Maaf saja. Wa idza ra'auha wa idza ra'auhum qalu innaha ila dollun. Wala nukadzibu wala nukadzibu bunyinya panjang. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa kanuna minal mu'minin. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dua harokat aswajanya, maaf saja. Ya, perhatikan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu aduh enggak ini nafasnya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya ding. Yang satu ya. Wa ilam idgom ya Bu Ustazah. Lam. Al-Samsi ya. Wa ilam al-Samsi ya Bu Ustazah. Wa ilam nun sukun ketemu dengan lamnya. Oh, ini idgom. Idgom ya Bu Ustazah, idgom. Nun sukun ketemu kayaknya Samsi deh. Samsi ya. Bukan deng. Nun sukun ketemu dengan lam idgham Idgom ya Bu bi Ustazah. Idgom bila guna ya Bu Ustazah. Ya. Ya. Apa itu? Bila guna itu apa? Dibacanya gimana? Ilam. Gimana Bu Ustazah bacanya? Ilam. Memasukkan satu huruf apa melebur Bu Ustazah. Ya, idgham artinya dilebur. Ya, coba semampunya dulu. Nanti di akhir saya jelaskan ya. Ya. Ya, memasukkan suatu kata katanya kayaknya segitu Bu Ustazah. Takfir. Fir ini nggak ada ya. Takfir lana tobi'i Bu Ustazah, matobi'i. Yang mana? Yang mana Ini apa matobi'i? namanya? Rok tarkik. Idgom izar tarkik ya Bu Ustazah. Ro sukun dibacanya tebal apa tipis. Kalau belum paham takhimnya ya tebal tipis gitu aja. Yang mana? Iya, tebal nih Bu Ustazah nih, tebal nih. Iya, takhim kayaknya kalau tebal, tarkik tuh tipis. Hamna tobi'i Bu Ustazah. Lanaku ini tobi'i juga. Kunanna nih idgom. Gunah ya Bu Ustazah. Yang ke hidung ya Bu Ustazah. Inna gunah kayaknya deh. Minal lam komari. Ini lam sukun ketemu apa ya? Lam sukun ketemu nggak ada na tapinya. Sambil baca teori Bu Ustazah. Minal ini nggak tahu nih Bu Ustazah nih idgom minal itu lam komari apa itu Bu Ustazah? Samsi apa komari ya? Iya, yang ada tanda sukun lam sukunnya apa? Al-Qamari atau Syamsi? Lam komari deh Bu Ustazah. Ya. Ya, Bu Ustazah. Ini sambil baca teori Bu Ustazah, maaf. Sirin. Amat Arif disukun Bu Ustazah. Tobi yang disukunkan karena wakof. Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf, namanya mad arid lisukun. Saya taunya mad tobi'i yang disukunkan gitu Bu Ustazah. Iya, mad itu mad tobi'i ya madnya. Mad yang bertemu, bukan yang disukunkan, bertemu dengan satu huruf. Itu kan madnya ri. Ada nun yang disukunkan karena dia waqaf. Disukunkan, maka menjadi mad arid li sukun.
Satu huruf yang disukunkan ya Bu Ustazah, satu huruf yang Ya. Mad disukunkan. tobi'i yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Iya. Karena dulu teori tapi bahasa Arabnya nggak tahu Bu Ustazah, jadi sekarang baru dipelajarin. Maaf. Ya. 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 Terima kasih Bu Ustazah, sedikit-sedikit ya Bu Ustazah ya, maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Ustazah, sehat selalu. Baik, Oh, Ustazah. lanjut. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Dengar bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam taghfir lana wa tarhum wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha ta'ifum mirabbika wa hum naimun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasab bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saja. Ya, baris kedua ya. Ahkam tajwidnya baris kedua. Iya. Fatofa itu apa sih? Aduh, nggak tahu nih. Fatofa. Tonya tomatobi'i. Kenapa? Karena, aduh, nggak ngerti nih Ustazah gini-gininya. Karena ada mat alif berdiri ya Ustazah. Tobi'i karena saya nggak ngerti gini-gininya, saya nggak ngerti, cuma tahu itunya aja. Fato ini ini matobi'i, ini matobi'i wa alaiha ini alaiha ini alin alaiha, betul nggak usah jalin alaiha. Yang ya sukun sebelumnya fathah di huruf lam itu lain. Nah, itu harfulin namanya. Harkulin bukan lin ya, harkulin. Beda ya Ustazah, harkulin sama lin saja. Harfulin itu huruf lin. Oh iya. Saya bilangnya tadi lin, karena harkulin ya harusnya ya, harkulin ya, baik. Harusnya harfulin ya, betul lin betul. Harkulin. To'ifum ini termasuk mat
wajib mutasil. Ya, kenapa? Aduh, nggak tahu saja kenapanya saja. Ya. Kenapanya banyak kepanjangan hurufnya saya nggak ngerti. Eh, ada gitu. Nanti saja terangin deh itunya saya nggak Ya, ngerti banget. nanti di akhir diterangkan dulu. Nanti diterangkan. Cuman kan ini kan EPTA ya. Namanya EPTA itu kan ngetes kemampuan sendiri dulu ya, gitu ya. Jadi bukan menguji, tapi mengetes kemampuan sendiri-sendiri masing-masing. Nah, supaya kita nanti bisa tahu, oh pembelajaran kita sampai apa, penerimaannya berarti apa yang kurang. Nah, itu yang harus kita pelajari lagi ya. Itu juga untuk pembelajaran juga buat saya. Oh, kenapa ya? Berarti belum paham nih. Berarti harus kita ulang gimana gitu ya. Seperti itu ya. Iya, Memang iya, teori harus ada kelas khusus sebenarnya, harus ada kelas pendampingan di samping kelas praktek, ada kelas khusus teori gitu. Ya memang berdampingan gitu memang seharusnya. iya. Ya lanjut Bat- dulu. Terus mirobik, mirobik. Ini mim 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 mim, mim tasdid. Termasuk apa ya? Nun mimnya apa ya? Aduh, salah. Nun sama ro ini lamro nih. Ini bila guna saja. Bi, 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 bila guna. Mim 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 sukun ketemu ro. Iya saja, salah. Hmm. Ya bila guna. Robbika, 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 Robbika. Ini, aduh, bigunah ya. Bigunah, bigunah, Robbika, bika. Ya, biguna Ustazah. Terus wahum, wahum, hum sama wahum, wahum, mim mati ini ya. Oh, wahum naimun, wahum naimun, hum, mimnya itu termasuk, aduh, apa ini? Kalau naimun itu termasuk mat jaiz, mat wajib muntasil. Naimun muntasil. Terus kalau yang muna itu mat iwat ya Ustazah. Yang mana? Imun itu mat iwat ya Ustazah. Mat iwat ya sukun. Bukan mati mati. Mat arid li sukun. Mat arif li sukun. Benar-benar nggak mengerti Ustazah. Susah banget ini nguraikan. Mat Ya nanti arif. kita. Baik saja. Sudah sampai sini saja. Ya cukup Umi, syukron. Ya yang lainnya. Ya Ustazah, Ya silakan Umi. Awan sebelumnya ini kan ikro saya itu rusak. Lah ini sinyalnya dari Umi Reni hilang-hilang. Hilang-hilang ya. Iya. Ya, Ya ini ada. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha ta'ifum mirabbika wahum wahum naimun.
Hilang lagi. Eh, Hilang-hilang ya. iya, kemarin tuh saya menyimpan ikronya kurang kurang benar, ketemu anak kena sobek. Nah, Coba ya Ustazah. ya di screenshot dulu aja kalau nggak nanti biar lihat di galeri. Atau mungkin yang lain dulu Ustazah. Saya coba minta Umi Reni ini deh. Nah ini udah masuk lagi. Masuk. Belum saja. Sinyal Iya. jelek. Sambil di Wa screenshot aja dulu buat pengaman. Wa idza ra'auhum qalu inna haula ilad dallun wala wala nukadzibu bi ayati rabbina lanakuna minal mu'minin falamma kho falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang ayat ketiga ya Ustazah ya. Iya, baris ketiga. Ya. Baris ketiga ya. Wa iza za itu mat tabi'i ada da fathah bertemu alif. Ro'au matlin, kemudian hum itu guna, benar nggak sih? Lu itu mat iwat apa maja aja Ustazah. Pokoknya dibacanya 2 sampai 6 ketukan. Inna itu guna musadadah, dibacanya ditekan. Lalu ha itu mat iwat lagi, dibaca panjang 2 sampai 6 ketukan. Lalu la itu mat jais mutasil, dibaca panjang 4 sampai 5 ketukan. Do mat iwat lagi, dibaca panjang 2 sampai 6 ketukan, bertemu dengan lam tanwin itu dinaber atau agak ditinggikan, itu juga mat tabi'i karena domah bertemu dengan waw sukun. Begitu Ustazah, mohon maaf apabila masih banyak salah. Nggak apa-apa Umi, nanti dijelaskan ya. Ya, silakan yang lain. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa il wa wa illam wa illam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa fa Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. wa idza ra'awhum wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wala wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Waro aitan nasa yadahuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu in ya, maaf afan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah? berapa tadi lanjut Umi akam tajwidnya Baris keempat ya. baris keempat. Oke. La-nya ini matobi'i ya. Matobi'i di mana ada apa ketemu apa alif sebelumnya fathah. Nukadzibu bi a ini a-nya mat badal ya. Mat badal ya matobi'i ti matobi'i Rabbina nanya matobi'i wanaku punya matobi'inya karena alif sebelumnya fathah. Ini naku waw ada waw sukun sebelumnya doma. Mina ini alif lam komariah ya. Terus ya ini juga ada waw ada matobi'i waw sukun sebelumnya doma. Ini ada mat arid li sukun yaitu di mana mat yang bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof. Ya. Sudah? Ya, cukup Umi, syukur. Mohon maaf masih banyak lagi. Ya, nggak apa-apa Umi, kita belajar ya. Lanjut yang lain. Silakan, lanjut yang lain. Nomor 6. Nomor 6 siapa? Umi Reni kan nomor 6? Mau lanjut Umi Heni dulu? Baik Ustazah. Boleh Ustazah? Maaf. Saya Heni Ustazah. Ya, lanjut. Umi Heni ya. Baik Ustazah.
mohon bimbingan saja. Ya, silakan, Min. Baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Wa idza ra'awhum qalu inna ila dallun wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Yuk, perhatikan lagi harokatnya ya. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum min yadhaqun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu diulang. Fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Untuk bedah tajwidnya yang di 5 ya Ustazah. Ya, silakan. Baik. Falamma di sini ada mim bertasdid gunah musajjadah dibaca dengung 3 bentuk. Bukan, Kemudian bukan gunnah musaddada. Gunnahnya akmal matakun. Nun mim musaddada. Mim Oh, iya. musaddada. Gunnah Mim. akmal matakun. Baik. Gunah mim musaddadah termasuk gunah mutakun ya. Akmal matakun. Akmal matakun. Baik. Akmal matakun. Kemudian ja'a ini terdapat mat bertemu dengan huruf hamzah pada satu kata, maka disebut mat wajib mutasil, dibaca panjang 5 harokat. Kemudian hum bi ini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini termasuk idhar safawi. Hum bi Bukan. Bukan izhar. Bukan idhar ya Ustazah. Ini Pak Safawi ya Ustazah. Iya, ikhfa safawi. Ikhfa safawi ini dibaca ikhfa. Hum bi ikhfa safawi dibaca dengung. Bi a-nya matobi'i. Kemudian ya-nya ya matobi'i. Tina ini huruf mat
bertemu dengan hamzah di lain kata disebut mad jaiz munfasil. Dibaca dalam kata yang berbeda, dibaca 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian iza danya matobi'i hum minha, mim sukun bertemu dengan mim, ini idghamimi, dibaca dengung 3 ketuk, termasuk seperti tadi akmal matakun. Kemudian minha, ini non sukun bertemu dengan huruf H, ini ikhfa, dibaca dengung dan samar. Yathakun, ini mat arid li sukun, di mana huruf mat bertemu dengan salah satu huruf yang disukunkan karena wakof, disebutnya yaitu huruf nun di sini, sehingga disebut mat arid li sukun. Demikian Ustazah apa yang bisa Ya, saya syukran, sampaikan. Mi. Baik Ustazah, terima kasih. Jazakillah khair Ustazah, sehat selalu. Jazakallah khair. Amin. Ya, lanjut, Mi. Nanti dijelaskan. Siapa lagi tadi? Habis Ini Umi Reni yang ke-6, tapi kalau Ya, nggak apa-apa itu Umi Nani boleh. Yang Bu yang Nani Nani ya? dulu, yang ke-8. Iya, Ustazah. Yang Nani. Ya, yang Nani. Wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ya. Silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Wa iza ra'auhum qalu innaha ila dallun. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakunna minal mu'minin. Falam ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Waro'aitan nasayadhuna fi dinillahi afwaja. Fasabbih Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang mana Ustaz? Ahkam tajwidnya tadi baris ke-6 ya? 2, 3, 4, 5. Jadi saya dari Waro'aita ya? Iya, iya. Satu baris saja. Waro'ai
eh, harfulin kan na adalah guna musajadah akmal matakun. Sa ya de kolkola sukro hulu harfulin huluna sebelumnya doma terus ada huruf wau jadi harfulin fi matobi di matobi ila Bukan huruf. Ya, lu itu juga mat tabii, Mi. oh iya hulu ya matobi nah fi matobi di matobi ila ini adalah alif jalalah apa alif lam jalalah jadi dibaca tebal afwa matobi jah mat iwat karena apa di eh, disukunkan apa yang terakhir itu apa namanya Ustaznya di mat iwat jadi dibaca ja tidak jan tapi dibaca ja karena ada Iya. Hmm. Hilang. Mat yang terjadi hilang ya sinyalnya. mat yang Mat terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Dibaca fathah 2 harokat. Itu mat iwat ya. Ya. Ya, cukup yang Sukron. Jazakallah khair saja. Jazakillah khair. Ya, lanjut yang lain ya sebelum nanti saya jelaskan yang di akhir ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, silakan Mi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Fa alaiha ifatum mirabbika wa hum naimun wa iza ra'awhum qalu inna ha'ula'il dhalun wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahum bi ayatin, saya ulang. Falamma ja'ahum bi ayatina izahum min hanus haku minha yadhakun. Jangan dipantulkan ya, huruf do tidak dipantulkan. Yadhakun. Waro'aitan sayadku nafi dinillahi awwaza. Yuk, perhatikan lagi hurufnya. Saya ulang. Waro'aitan sayadkuluna
fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sudah Ya, Ustazah? baris terakhir. Ya, baris terakhir itu ahkam tajwidnya Umi, silakan. Wasab saya coba ya Ustazah. Ya, Wasabih itu mat ya. Di bihnya itu mat, terus ada kolkola di ha. Bihamdi itu mat. tidak ada mad ya. Eh, Tidak ada biham mad, tidak ada kol-kolahnya, tidak ada. wasabih. Oh, bihamdi rabbika. Oh, berarti itu kalau yang itu mat ya, wasabih. Bukan. Dibacanya agak di Kalau mad itu artinya panjang, Mi. Mad itu artinya panjang ya, tidak ada mad di situ. berarti salah dong saya. Fasabih itu bukan mad ya, pendek semua. Itu hukum tasdid, berarti ba-nya double gitu ya, yang sudah kita pelajari Oh sebelumnya kan. iya, itu dia maksudnya bacanya di double gitu ya. Nah, itu namanya apa? Iya. Kan wasabih, bihnya double itu. Fasabih, ya ba-nya sifatnya adalah siddah di suara tertahan gitu. Iya. Terus kalau robbika itu binya juga double. Ya, ba tasdid. Wastaghfir. Innahu nanya juga double. Karena tawaba itu apa disukunkan ya. Belakangnya itu banyak bannya. Bannya dirubah menjadi apa? Disukunkan. Bukan disukunkan. Kalau yang terakhirnya fathah tanwin dirubah menjadi Ban. fathah 2 harokat menjadi ba. Ban Ba. jadi ba 2 harokat. Oh, iya. Sebetulnya sedikit banyaknya saya bisa panjang pendek Ustazah, tapi saya namanya nggak begitu ini. Ya. Memang harus kita pelajari, Mi. Secara Iya, teori hukum tajwid itu memang harus kita pelajari. iya. Masih belum ini, masih harus banyak belajar lagi Ustazah. Ya, Jadi insya belum Allah. hafal. Makasih Ya, Ustazah. sama-sama, Mi. Sehat selalu Ustazah. Ya, syukron. Ya, silakan yang terakhir, Umi Reni, silakan. Nah, ya, silakan. Sebelum kita jelaskan nanti ya. Saya saja ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatafa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin.
Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu terus saja panjang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya saja. Ya, ahkam tajwid baris pertama. Wa illam nun ketemu lam tasdid idgham bila guna. Tagfir rosukun sebelumnya bertemu dengan kasro itu tarkik atau tipis. Lana nun ini ya batobi apa ini ya, hamzah ya, apa alif ya, paham ya Ustazah nih, alif ya, alif sebelumnya ketemu fathah. Iya, Fathah alif. ya saja. Alif sebelumnya berharokat fathah. Oh, alif sebelumnya berharokat fathah, mat tobi'i. Fatar rosukun sebelumnya ketemu fathah, berharokat fathah itu tebal. Mim sukun ketemu dengan fathah yang saja dijelaskan izhar ya saja. Namun nun sukun ketemu dengan mim sukun fathah ketemu dengan harokat fathah ya saja. Enggak. Kalau hukum mim sukun tidak ada ketemu harokatnya, maksudnya ketemu huruf, ketemunya dengan huruf. Huruf H. Oh gitu. Itu izhar jelas. Nun alif bertemu harokat fathah. Itu nun apa sih, nun ketemu alif berharokat fathah itu mat tobi'i. Lanaku ini mat tobi'i, waw sukun ketemu waw sukun sebelumnya bertemu harokat doma. Nan ini nun musadadah hukumnya wajib gunah. Nun tasdidnya itu tingkatan gunanya apa tuh, akmal mutakun ya Ustazah. Akmal mutakun paling sempurna. Paling sempurna dibaca 2 atau 3 harokat ditekan atau ditahan. Minal ini nun ketemu alam sukun ya, ini itu apa, alif komariah ya. Kho berharokat fathah itu mat tobi'i. Sirin itu mat arid sukun karena mat bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Ya saja ya. Iya.
Ya, cukup ya. Dari kesimpulan yang baca dari awal sampai akhir ya, hasilnya kita akan ulang minggu depan ya. Kita akan ulang lagi untuk di halaman ini untuk minggu depan. Saya akan baca dan jelaskan ahkam tajwidnya. Harap diperhatikan ya, karena kita waktunya terbatas. Nanti minggu depan kita ulang lagi ya. Soalnya ya. Silakan didengarkan saja. Boleh diikuti tapi sambil di mute saja ya. Jadi boleh diikuti tapi jangan di itu mikrofonnya jangan diaktifkan ya. Jadi supaya bisa lebih bisa menyimak. Kita mulai ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Wa illam ada nun sukun bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunna. Idgham artinya ditasdidkan, dilebur. La dengan gunna dengan tidak dengung. Jadi idgham bila gunna itu artinya dilebur atau ditasdidkan dengan cara tidak didengungkan dibacanya ya. Kemudian lam taufir, ada mim sukun bertemu dengan huruf ta ya. Hukumnya mim sukun bertemu dengan semua huruf. Mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba ya. Hukumnya adalah izhar safawi, dibacanya dengan jelas ya. Tapi kita perhatikan di setiap izhar itu berhubungan dengan hukum nun sukun atau mim sukun ya. Jadi sifatnya dari nun dan mim itu sendiri adalah tawassut atau bainiyah, tengah-tengah antara syiddah dan rogha. Jadi mengalir sebagian. Maka tidak ditahan tapi dialirkan bunyi huruf nun atau mimnya ya. Taghfir, ada huruf ghain ya, ghain sukun tidak dipantulkan tapi dia sifatnya adalah rogha, dialirkan hurufnya. Fir, ada ro sukun sebelumnya kasroh di huruf fa. Ro sukun sebelumnya kasroh dibacanya tipis atau tarqiq. Ya, ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis atau tarqiq. Lana, ada na, ada mad. Di situ ya ada mad tabi'i alif. Kenapa disebut mad tabi'i alif? Ada huruf alif sebelumnya fathah, sebelumnya berharokat fathah. Ada nun di situ berharokat fathah bertemu dengan alif. Jadi alif sebelumnya berharokat fathah itu dinamakan mad tabi'i alif, dibaca panjang 2 harokat. Watar, ada ro sukun sebelumnya fathah di huruf ta ya, ro-nya dibaca dengan tebal atau tafkhim karena huruf ro sukunnya sebelumnya fathah ya, ada fathah tuh di huruf ta. Hamna, mim sukun bertemu dengan nun berarti izhar safawi ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, mim sukun bertemu dengan semua huruf apa saja. Jadi kalau yang selanjutnya sudah sama, langsung saya sebutkan hukumnya. Nah, mad tabi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf nun dibaca 2 harakat. Lanaku, ku, mad tabi'i waw, ada waw sukun sebelumnya dhammah ya di huruf kaf dibaca ku 2 harakat. Nanna, ada nun musaddada atau nun tasdid ya, dibacanya ghunnah. Akmal matakun, ghunna dengung, tingkatan yang paling sempurna. Apa itu dengung atau ghunna? Dibacanya ditekan, ditahan 2-3 harokat dan suaranya dimasukkan ke dalam rongga hidung atau al-khaisum. Nanya hati-hati tidak dibaca panjang ya, bukan mad. Minal, ada alif lam komariya. Alif lam komariya ditandai dengan lam sukun ya, atau dibacanya izhar komari, disebut izhar komari. Alif lam komariya disebut juga izhar komari, lamnya dibaca sukun. Minal, kho mad ya,
Kholnya dibaca mad, fathah berdiri, baca 2 harakat. Sirin ada mad, mad tabi'iyah, di situ ada ri, mad tabi'iyah ya. Ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf ro, ri dibaca 2 harakat. Tapi dia bertemu dengan satu huruf nun di sini yang disukunkan karena waqaf. Maka mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf menjadi mad arid li sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6, tapi secara istiqomah. Maksudnya ketika dalam satu kali bacaan, dalam satu kali kesempatan, ketika kita baca mad alif sukun 2, 2 saja, 4, 4 saja, 6, 6 saja, gitu ya, istiqomah. Lanjut. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Fata, tonya adalah mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf to, dibaca 2 harakat to. Fa alaiha, ada lai ya sukun sebelumnya fathah, itu namanya harfulin. Ketika diwasal atau disambung di tengah-tengah dibaca pendek. Lai turunkan ya sukunnya dengan cara menurunkan bibir dan rahang bawah ya. Lai, ha ada mad, alif sebelumnya fathah di huruf ha, dibaca 2 harakat. To asalnya adalah maqtabi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf to. Tapi dia bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, ta'ifah, ta'ifu ya. Dalam satu kata bertemu dengan hamzah. Mad yang bertemu dengan huruf alif atau hamzah di dalam satu kata menjadi mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 dan istiqomah. Kalau 4 saja, 5 saja berarti ya. Ifum ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Idgham dilebur dari fun menjadi fum, langsung ditasdidkan ke huruf mim disertai dengan dengung, ghunnah ya, disertai dengan dengung. Hukum ghunnahnya itu tingkatan ghunnahnya, setiap yang idgham bi ghunnah itu juga gunnahnya akmal matakun, paling sempurna sama dengan mim tasdid dan nun tasdid ya. Mir rabbika, nun sukun ketemu dengan huruf ra, idgham bila gunnah, dilebur, ditasdid ke dalam huruf ra, tidak disertai dengan dengung. Rabbika ada ba tasdid, berarti ba-nya ada double. Tasdid itu adalah penggabungan antara dua huruf yang sama, di mana satu hurufnya adalah sukun, satu hurufnya berharakat. Ba sifatnya sidda, ditahan suaranya. Rabbika. Wahumna ada mim sukun bertemu dengan huruf nun, dibaca izhar safawi ya. Mad ada alif sebelumnya fathah di huruf nun, tapi dia bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimatnya naimun gitu ya. Maka dia menjadi mad wajib muttasil, panjangnya 4 atau 5 harakat. Mun ada mad tabi'i waw sukun sebelumnya dhamma di huruf mim, bacanya munnya tadinya 2 harakat, tapi dia bertemu dengan satu huruf di sini adalah nun yang disukunkan karena waqaf, maka menjadi mad arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 ya. Wahum naimun. Kalau di atas tadi minal khosirin, rin ya panjangnya 4, maka mun ya juga panjangnya 4 ya. Demikian seterusnya istiqomah ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza dzanyamad ya. Oh ini screen-nya hilang ya. Supaya teman-teman bisa lihat. Za mad ya, ada alif sebelumnya fathah di huruf zal, zanya 2 harakat. Ro'au waw sukun sebelumnya fathah di huruf alif ya, hukumnya adalah harfulin, dibaca pendek tapi disempurnakan waw sukunnya dengan memajukan kedua bibirnya. Au
Hum ko, mim sukun ketemu dengan qafnya, izhar safawi. Ko-nya adalah mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf qaf. Ko 2 harakat dibaca. Lu ada mad waw sukun sebelumnya dhamma di huruf lam. Lu asalnya mad tabi'i waw. Baca 2 harakat, tapi dia kemudian bertemu dengan huruf alif. Inna ada alifnya. Di beda kata, di beda kalimah ya. Menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 atau 5 istiqomah. Inna nun musaddadah dibaca dengan gunna akmal matakun, gunna paling sempurna. Ha situ ada mad ya. Panjang 2 harakat tapi dia bertemu dengan hamzah, maka berubah lagi menjadi panjangnya dibacanya 4 atau 5 harakat ya. Jadi ini karena hanya itu dhamir ya. Ha ula itu dianggap 2 kata ya. Jadi hamzahnya itu dianggap di beda kata menjadi mad jaiz munfasil. Ula la dibaca tadinya 2 harakat, mad tabi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam, tapi dia bertemu dengan huruf hamzah. Lai. Haulai ya. Di situ dibaca di dalam satu kata. Satu kalimat menjadi mad wajib muttasil. La-nya panjangnya 4 atau 5. Labulun itu bo asalnya mad. Mad tabi alif. Ada alif sebelumnya fathah, tetapi kemudian bertemu dengan huruf bertasdid. Mad ya yang bertemu dengan tasdid yang terjadi di dalam satu kata ya. Labolun satu kata, mad ada di situ do mad ya, mad tabi alif bertemu dengan huruf yang bertasdid. Bertemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kata, maka dinamakan mad lazim khilmi musaqqal. Mad lazim khilmi musaqqal, panjangnya 6 harokat. Panjangkan dulu bo 6 harokat, kemudian dinaber atau ditinggikan karena mad yang bertemu dengan tasdid itu hukumnya naber. Selain jadi panjangkan dulu do 6 baru dinaberkan atau ditinggikan ke dalam huruf lam. Labolun ya. Lun kembali mad arid li sukun mad lu ada mad tabi waw sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan huruf nun disukunkan karena waqaf, maka mad jadi mad arid li sukun lun panjangnya 2 4 6 atau 6 ya. Seperti yang di atas harus istiqomah. Lanjut. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Wala lanya mad alif sebelumnya fathah di huruf lam dibaca 2 harakat. Nukadzibu ada tasdid di huruf dzal, dzal sifatnya roghah dialirkan ya. Bi ayati bi a-nya mad ya. Pendapat itu kalau dia huruf alif atau hamzah yang dibaca 2 harakat namanya mad badal. Khusus untuk alif ya. Jadi bukan mad tabi'i tapi mad badal. Iyanya mad tabi'i ada iya panjang 2 harakat. Rabbina ro-nya fathah dibaca tebal. Rabbina tasdid banyak double ya, ba sukun dan ba kasroh. Namad ada alif sebelumnya fathah di huruf nun dibaca 2 harakat. Rabbina wanaku kunya adalah mad tabi'i waw sukun sebelumnya dhammah di huruf kaf. Ku dibaca 2 harakat. Nah, minal ada alif lam qamariyah izhar qamari ditandai dengan lamnya sukun. Setelah alif lam ada huruf mim. Mim adalah salah satu huruf qamariyah ya. Minal jadi dibaca minal. Mu hati-hati ada hamzah sukun mu ya, bukan dibacanya mu, itu hamzah sukun. Minin ni mad. Ya sukun sebelumnya kasroh di huruf nun, mad tabi'iyah bertemu dengan huruf nun atau satu huruf yang disukunkan karena waqaf mad arid li sukun. Sama panjangnya 2, 4 atau 6 seperti yang di atas ya. Falamma jaa
Falamma mim tasdid atau mim musaddadah wajib ghunna akmal matakun mad dibaca 2 harakat mad tabii alif mad yang bertemu dengan hamzah jaa di dalam satu kata menjadi mad wajib muttasil panjangnya 4 atau 5. Hum bi mim sukun bertemu dengan huruf ba dibaca ikhfa safawi. Dibaca dengan samar disertai dengan dengung ya. Masuk dalam dengungnya kalau yang ikhfa itu masuk tingkatan yang kedua, kamilah sempurna. A kembali mad badal alif atau hamzah yang dibaca 2 harakat namanya mad badal. Ya mad tabii alif. Tina nanya mad tabii alif bertemu dengan alif di dalam beda kata menjadi mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5. Idza zanya mad dibaca 2 harakat alif sebelumnya fathah di huruf dzal hum minha mim sukun bertemu dengan huruf mim hukumnya adalah idgham mimi diidghamkan akmal matakun gunnahnya. Minha nun sukun bertemu dengan huruf ha hukumnya adalah izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Hanya adalah salah satu huruf halqi dari tenggorokan. Dibacanya izhar, dibaca dengan jelas. Ha mad ada alif sebelumnya fathah di huruf ha. Dibaca 2 harakat. Yad hakun hati-hati huruf dad tidak dipantulkan. Hakun mad tabii waw sukun sebelumnya dhamma di huruf kaf bertemu dengan satu huruf nun ya yang disukunkan karena waqaf menjadi mad arid li sukun panjangnya 2, 4 atau 6. Lanjut. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kita lihat. Wa ra'aita ada ai harfulin ya sukun sebelumnya fathah. Tannasa ada alif lam syamsiyah. Idgham syamsi langsung ditasdidkan ke huruf nun. Kemudian nunnya tasdid, nunnya wajib ghunna akmal matakun. Nanya mad ada alif sebelumnya fathah di huruf nun. Yada dan sukun hukumnya qalqalah karena dia di tengah atau di wasal maka qalqalahnya adalah qalqalah sughra atau kecil ya. Hulu lunya mad ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf lam lu dibaca 2 harakat. Fi mad tabi'iyah ada ya sukun sebelumnya kasra di huruf fa. Fi dibaca 2 harakat. Di mad ya ada ya sukun sebelumnya kasra di huruf dal. Di dibaca 2 harakat. Nillah alif lam syamsiyah atau idgham samsi. Kemudian karena dia alif lamnya melekat pada lafaz Allah, maka dinamakan alif lam jalalah atau lafaz jalalah. Sebelumnya kasrah, maka dibacanya tipis nillahi. Afwajan, fa sukun, roqah ya dibacanya, dialirkan seperti meniup. Wanyamad ada alif sebelumnya fathah di huruf waw. Wa 2 harakat. Kemudian ada jan. Ya, jan itu hukumnya adalah mad iwad. Bentar. Fathah tanwin yang ada di akhir ya diwakafkan maka berubah dibacanya panjangnya 2 harokat ya berubah menjadi fathah 2 harokat namanya mad iwad. Jadi mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Cara membacanya fathah tanwin ya dirubah menjadi fathah 2 harokat. Jadi afwajan dibacanya afwaja. Terakhir
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih, ba tasdid, banyak double ya, ada ba sukun, ada ba kasroh. Ha sukun sifatnya rogoah, mengalir suara, alhams mengalir nafas, ya maka dialirkan. Fasabbih bihamdi, bihamdi, mim sukun ketemu dengan dalnya dibaca izhar safawi. Robbika, ba tasdid, ba double ya, baknya sifatnya sidah, suara tertahan, tidak dialirkan banyak. Wastaghfirhu, ada di situ wanya harusnya mad, ya ada alif setelah huruf waw, tapi dianggap alifnya tidak ada, alif sifar ya di wasol. Jadi langsung disukunkan ke huruf sin. Wastaghfir, ghainnya sifatnya roga dialirkan. Fir ada ro sukun sebelumnya kasroh, ro-nya berarti dibaca tipis. Hu pendek ya. Innahu, nun musaddada atau nun tasdid wajib ghunna akmal matakun. Hu domir ya, ditandai dengan domah terbalik, dibaca 2 harokat. Kana, kanya mad ada alif sebelumnya fathah, dibaca 2 harokat. Nah, tawwa, waw tasdid dinaberkan ya. Waw tasdid, ya tasdid hukumnya nabar. Jadi ada penekanan. Tawwa, wanya mad, ada alif sebelumnya fathah di huruf waw, wa 2 harokat. Ban, fathah tanwin, mad yang terjadi ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin, maka dinamakan mad iwad, dirubah menjadi fathah 2 harokat. Jadi dari ban menjadi ba, kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, demikian kurang lebih ahkam tajwidnya. Ya, memang lebih baiknya kita ada kelas pendampingan antara kelas teori dan praktek. Kalau dimasukkan teori, waktunya tidak cukup, kita kurang nanti prakteknya. Insya Allah seperti itu ya. Semoga kedepannya bagi tolibah yang berminat untuk memperdalam teorinya, silakan bergabung di kelas lain boleh, membentuk lagi untuk ke satu kelompok lagi, ke satu kelompok belajar lagi, khusus untuk mendalami teorinya, boleh ya, silakan. Ya, itu saja Umi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saja Ada yang mau izin tanya ditanyakan? pada innahu, hu-nya kan dua harokat itu bukan mad silah qasiroh ya Ustaz? Iya, masilah kosir. Iya. Nah, iya, madsilah khosilah. Betul. Terjadi Baik, pada hak bomir ya. baik. Jadi kalau bilang disebut itu kata lainnya itu madsilahnya sugro ya, madsilahnya ya. Jadi hak domir yang tidak didahului maupun diikuti sukun. Jadi sebelum hak domir itu tidak ada tanda sukun atau sesudahnya juga tidak ada tanda sukun, begitu ya. Jadi dia bertemu dengan hurufnya selain dari hamzah, selain huruf hamzah, ya maka dinamakan madsilah sugro. Bacanya 2 harokat. Innahu gitu ya. Nah itu hunya dibaca 2 harokat. Madsilah sughra namanya. Boleh disebut madsilah qabila, itu boleh. Itu nama lainnya. Kosir. Baik, Ustaz. Ya, qasira ya. Jadi kalau ininya itu madsilah sughra. Jadi kan ada namanya madsilah sughra. Kemudian ada juga dia terjadi ketika hak hak domir itu yang tadi bertemu. Jadi kalau misalnya hak domirnya itu salah satu huruf sebelum atau sesudahnya sukun, itu tidak dibaca panjang gitu ya. Misalnya fihi gitu. Nah sebelum hi-nya itu ada ya sukun. Dia hi-nya nggak panjang. Alaihi gitu, itu tidak panjang hi-nya. Atau misalnya setelah
tadi sukun ya. Jadi gitu. Tapi ada juga pengecualian. Itu tuh beberapa pengecualian. Misalnya kan tadi dibilang mad ahad dhamirnya itu dibaca panjang ketika sebelum atau sesudahnya itu tidak ada sukun, maka dia dibaca panjang. Tapi kalau sebelumnya atau sudahnya dia ada sukun, maka tidak dibaca panjang. Nah, ada pengecualian. Misal nih, pengecualiannya ya. Di surah Al-Furqan, misalnya kan ada fihi, harusnya hi-nya nggak panjang. Tapi kalau ini pengecualian, hi-nya tetap panjang. Fihi muhana. Nah, itu kan di situ ya. Jadi itu pengecualian. Harusnya kalau sebelumnya ya sukun, hi-nya nggak panjang, tapi dibaca panjang. Ada surah Al-Zumar misalnya. Yardohu lakum, gitu kan, harusnya hu-nya panjang. Karena sesudah dan sebelumnya tidak ada sukun, tapi dibacanya hu-nya pendek. Nah, kalau secara normal itu tadi teorinya ya, hanya untuk pengecualian saja di surat-surat tertentu. Gitu ya. Baik, terima Ada kasih, lagi, Ustazah. Mi? Itu ya bedanya. Jadi tadi itu kalau misalnya disebut, kenapa dia disebutnya mad silahnya sugro, berarti ada temennya ya. Kalau mad silah sugro berarti ada lawannya mad silah kubro namanya ya. Iya. Nah, Iya, Ustazah. kalau boleh dibilang gini secara gampangnya Umi, mad silah sugro itu kayak mad tobi'i gitu ya. Baca 2 harokat gitu kan. Tapi kalau mad Iya. silah kubro kayak mad wajib atau mad jaiz. Tapi dia terjadinya pada hal domir itu aja, cuma beda huruf. Nah kan, Iya. kalau misalnya mad jaiz atau mad wajib itu kan ada mad bertemu dengan huruf hamzah gitu ya Hamzah. di dalam satu Iya. kata. Tapi kalau ini untuk hak domir hurufnya, hak domir bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Nah, biasanya terpisah, dia nggak terbagi dua, ada yang terpisah, ada yang enggak, kayak mad wajib sama mad jaiz gitu, enggak ya. Kalau tadi juga sama tuh, mad sila sugro itu terjadi hanya pada satu kata misalnya gitu ya. Yang apa namanya mad khilmi musaqal tadi kan di dalam satu kata. Tapi kalau yang ini hak domir itu bertemu dengan hamzahnya di dalam kata terpisah, misalnya malahu akhladah. Nah, gitu kan. Hu-nya mad kan, tapi dia ketemu dengan hamzah. Nah, itu sama dengan seperti mad jaiz, hanya karena dia pengaruh huruf saja. Nah, sama kayak huruf hamzah. Hamzah ketemu dengan alif, harokat fathah, kan kayak mad tabi'i ya. Iya. Ya. Tapi karena terjadinya pada huruf hamzah atau alif, maka namanya disebutnya bukan mad tabi'i tapi mad badal gitu kan. Nah, setiap hamzah yang dibaca panjang 2 harakat. Berarti kesimpulannya begini, kalau yang namanya mad tabi'i ya, mad tabi'i itu berarti mad ya, yang dibaca panjang 2 harokat itu yang terjadi ketika alif sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian waw sukun sebelumnya berharokat domah, kecuali terjadi pada huruf alif dan ha domir gitu ya. Iya. Berarti kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya terjadi pada huruf alif, maka dia namanya mad badal, bukan mad tabi'i lagi. Kalau dia terjadinya pada huruf ha dhamir, maka namanya tadi mad silah sugro. Sugro. Ya, kemudian yang tadi mad wajib atau mad jaiz berarti mad, dalam artian mad itu berarti mad tabi'i ya. Mad tabi'i yang bertemu dengan satu huruf di dalam satu kata namanya mad wajib muttasil, di beda kata namanya mad jaiz munfasil, kecuali terjadi pada hak domir. Karena kalau terjadi pada hak domir yang bertemu dengan alif atau hamzah pada beda katanya, namanya bukan mad jaiz lagi, bukan mad jaiz munfasil lagi, tapi namanya mad silah kubro. Ya, mad silah kubro. Mad silah kubro. Ya, kalau yang tadi yang ha domir tadi itu mad silah sugro. Ya. Ya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Ya, itu ya, Mi. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Mhm. Sama ya, Mia. Oh, kalau yang tadi kayak tadi ada yang mana tadi? Wah, itu ladolun. Nah, itu beda ya. Jadi madnya bertemu dengan hurufnya bukan hamzah, tapi huruf yang bertasdid gitu ya. Yang bertemu dengan tasdid. Nanti beda lagi kalau dia madnya bertemunya dengan sukun, itu beda lagi ya. Nah, kalau yang sukun itu kayak misalnya ana. Nah, itu kan itu mad yang bertemu dengan sukun itu sama a-nya panjangnya juga 6 harokat gitu kan. Tapi dia sukun. Cuma beda nama ya. Beda nama gitu. Nah, itu cuma bedanya dia tidak dinaber, tidak dinaber. Kalau dia tasdid dia dinaber gitu aja bedanya. Ya, jadi memang harus dipelajari per ini apa ya per materi gitu kan hukum tajwidnya. Tapi untuk penerapan prakteknya kan itu kan penggabungan di dalam satu kalimat ya, dalam satu ayat itu adalah penggabungan beberapa ahkam tajwid. Nah, maka kita harus latihannya ya seperti ini gitu kan. Jadi supaya kita tidak hafalnya secara teori saja, tapi secara praktek pun kita menguasai. Nah, prakteknya itulah yang berproses, Umi, tidak langsung benar ya, namanya proses. Gitu. Jadi kita dalam proses pembelajaran. Yang jelas memang modal awalnya dulu teorinya itu yang harus kita kuasai. Ibarat gini, Mi. Kalau kita mau nyangkul berarti harus punya modal cangkul. Tapi tidak semua yang punya modal cangkul bisa tahu caranya menyangkul tanah dengan benar gitu kan. Diperlukan jam terbang dan latihan. Ya kan? Dan penguasaan teori bagaimana cara menggunakan cangkul dengan benar gitu ya. Nggak bisa nih. Nah, iya. Bukunya jadi tebel banget ini, Masya Allah. Ya pelan-pelan Umi belajarnya pelan-pelan makanya ya kayak gitu. Oh kita belajar dulu matobi'i. Nah nanti dilihat tuh. Jadi kalau dibaca ayat, oh yang matobi'inya aja, yang lainnya belum dipelajarin jangan disebutin dulu gitu kan cara belajarnya. Nanti ditambah lagi satu teori lagi, nanti dilihat lagi ayatnya. Oh ini yang kita sebutin yang sudah kita pelajari, begitu seterusnya gitu. Nanti lama-lama ya memahami lah ya. Kalau hafal itu relatif ya, kadang kan hafal kita tidak paham gitu. Yang jelas sih perlu sampai tingkat kepahaman. Dan dan hukum yang paling bagusnya itu adalah prakteknya. Jadi penguasaan prakteknya. Karena yang hukumnya fardu ain tadi itu adalah prakteknya, bukan teorinya. Kalau teorinya fardu kifayah, tapi prakteknya fardu ain gitu ya. Tapi teori itu modal awal ya untuk kita bisa menguasai praktek. Tapi menguasai teori belum tentu prakteknya langsung kita kuasai, perlu pembelajaran berulang-ulang gitu ya, Mi. Aja. Iqfa aja Bu saja nggak hafal itu yang Iqfa yang berapa kata itu kan. Iya nggak apa-apa Umi. Umi nggak apa-apa nggak hafal Umi, tapi yang penting bacanya bener. Nggak apa-apa nggak hafal nih, yang penting bacanya dijamin bener. Nah sekarang pertanyaannya dijamin bener apa enggak gitu. Iqfa kan ada banyak tuh, ada berapa? Ya, insya Allah Umi ya. Makanya memang kita semakin belajar, perasaan bukan semakin pintar tapi semakin bodoh karena banyak yang belum kita pelajari itu ya. Nah, ya, atlasin ilmi mukokaf ya ini yang tadi. Yang mana, Mi? Yang bertemu dengan sukun itu matlasim ilmi mukokaf ya. Iya, matlazim khilmi mukhafaf. Mukhafaf lawannya matlazim khilmi musaqqal. Jadi kalau yang musaqqal kan tasdid, mad yang bertemu tasdid. Kalau yang ini itu dia mad yang bertemu sukun. Iya, prakteknya harus. Dan teorinya kan. Ya, modal awal ya Umi, tapi memang teorinya perlu kita pelajari gitu kan. Memang tadinya ada kelas tersendiri untuk teori Umi, cuman karena sudah praktek, oh udahlah belajar praktek aja. Tapi ternyata kan memang tetap penting teori. Kita tidak bisa menghindari teori ya. Untuk bisa mempraktekkan dengan benar, kita tidak bisa menghindari teori sebenarnya.
Ya, gitu udah jelas semuanya nih. Udah cukup? Sudah cukup. Siap ya, Mi? Ya. Kita minggu depan diulang ya untuk halaman ini diulang ya. Ya Ustazah. Insya Allah. Ya, diulang dari yang sudah dijelaskan. Kan Umi perlu menjelaskan 2 baris lah, ditambah untuk minggu depan 2 baris ya. Masya Kan sudah, Allah. kan sudah dikasih tahu bocorannya. Ya, Ini bukunya coretannya udah penuh banget nih. ya, sudah dikasih tahu bocorannya ya. Insya Allah, tapi semampunya. Allah semampunya ya, jangan terbebani, seikhlasnya aja. Nanti insya Allah ya memahami sendiri ya. Dan insya Allah dalam proses pembelajarannya itu, Umi mempelajari itu, insya Allah itu tetap mendapatkan pahala dari Allah ya. Kan sambil ngomong cucu, Bu Ustazah sambil Berarti pahalanya double-double itu, Mi. Pahalanya double-double. sempet, aduh ampun deh. Ya. Insya Allah yang dinilai sama Allah itu insya Allah prosesnya, Umi ya, bukan hasilnya. Kalau hasilnya tinggal tergantung keridhaan Allah aja, itu mudah bagi Allah. Kalau udah udah bisa lah ya gitu ya. Jadi prosesnya itu yang insya Allah akan mendapatkan pahalanya ya. Nah, kita cukupkan sekian Umi pertemuan kita. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita. Insya Allah. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi, menjelaskan dan mencontohkan bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan kesabaran untuk kita terus bisa mempelajari Al-Quran hingga kita bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup Umi pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Umi selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.